kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, untuk video kali ini Sejarah Indonesia kelas 11 IPA dan IPS, saya dan Pak Ismail akan membahas satu materi, judulnya yaitu Upaya Bangsa Indonesia dalam Mempertahankan Kemerdekaan atas Ancaman Sekutu dan Belanda. Diulang ya, upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Mudah-mudahan nanti materi yang akan kita sampaikan di sini bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Apabila ada yang kurang kalian pahami, boleh kalian ajukan pertanyaan di kolom komentar. Sebelum kita bahas materi lebih lanjut, silahkan persiapkan alat tulis kalian, buku catatan dan pulpen. Catat hal-hal yang kalian anggap penting. Oke, yang pertama yang kita bahas yaitu peta konsepnya. Berikut peta konsepnya. Nah, ini dia peta konsep untuk materi kita kali ini. Upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Subbab awal ada kondisi awal Indonesia. Di sini ada kondisi awal dan kedatangan sekutu. Di subbab yang kedua, strategi dan bentuk perjuangan. Di sini ada diplomasi dan perlawanan senjata. Oke, kita sekarang bahas tentang kondisi awal Indonesia. Jadi kondisi awal Indonesia setelah Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, itu keadaan negara kacau, khususnya di bidang perekonomian dan politik. Kenapa bisa kacau? Karena belum adanya organisasi atau bentuk pemerintahan yang terstruktur. Kemudian belum adanya pejabat yang mengurusi masalah perekonomian. Ditambah lagi dengan kondisi negara yang saat itu berusaha untuk dikuasai oleh Belanda. Jadi Belanda tuh nggak mau ngelepasin Indonesia, bahkan tidak mau mengakui Indonesia sudah melakukan proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa keadaan Indonesia kacau. Yang pertama dalam bidang ekonomi, yang kedua dalam bidang politik. Berikut penjelasan lebih rincinya. Nah, ini kita bahas politiknya. Jadi ada kontak fisik, ada perlawanan terhadap sekutu dan Nika di berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua, pembentukan RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi Belanda mencoba memecah belah Indonesia dengan membentuk negara bagian atau boneka di Indonesia, yaitu tadi Republik Indonesia Serikat. Kemudian ada diplomasi. Diplomasi sendiri merupakan perundingan, yaitu upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan diantaranya dengan perundingan. Perundingan di sini dilakukan antara Indonesia dengan musuh atau lawan. Salah satu tujuan dari diplomasi supaya pihak Indonesia mendapatkan keuntungan lebih banyak dibandingkan dengan pihak sekutu. Yang kedua, ingin menyelesaikan permasalahan secara damai agar tidak terjadi kontak fisik yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa, khususnya di pihak Indonesia. Oke, di sini perekonomian ada 3 hal, ada faktor penyebab, kemudian usaha menembus blokade ekonomi, dan usaha mengatasi kesulitan ekonomi. Untuk faktor penyebab ada inflasi yang tinggi, blokade ekonomi, dan kas negara kosong. Inflasi adalah keadaan di mana harga barang naik. Di sini ada 3 faktor inflasi. Salah satunya yaitu Republik Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Faktor penyebab lainnya bisa kalian lihat di halaman 145 di Sejarah Indonesia. Kemudian blokade ekonomi juga ada 3. Yang terakhir adalah kas negara kosong. Kenapa kas negara kosong? Kas negara itu kan mendapatkan pemasukan dari pajak dan bea masuk, sedangkan pajak dan bea masuk itu berkurang, sementara pengeluaran yang dilakukan oleh negara semakin bertambah. Usahanya ada diplomasi beras dengan India, kedua mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri.
Terus usaha mengatasi kesulitan ekonomi sendiri, ini ada pertama ada maaf, di sini ada hubungan kerjasama dagang langsung dengan luar negeri. Yang kedua ada konferensi ekonomi. Nah, konferensi ekonomi ada 2 kali, konferensi ekonomi 1 dengan konferensi ekonomi 2. Selanjutnya ada planning board atau badan perancang ekonomi. Terus ada rencana Kasimo atau Kasimo plan. Terus ada pinjaman nasional, ada lagi rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tria yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Poin yang pertama yang saya harus jelaskan adalah tentang kedatangan sekutu dan Belanda. Kedatangan sekutu dan Belanda pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, bangsa Belanda kembali untuk menjajah lagi. Namun para pemimpin bangsa Indonesia tidak menerima dan siap mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, setelah Perang Dunia yang Kedua berakhir dan Jepang kalah, tercapailah kesepakatan antara sekutu, yaitu pemerintahan kerajaan Inggris dan kerajaan Belanda yang dikenal dengan nama kalian tahu namanya apa? Nah, yaitu namanya adalah Civil Affair Agreement. Kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi dengan Nica mengundang perlawanan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama yaitu kita menyebutnya dengan sebutan agresi militer pertama. Apa sih itu agresi militer pertama? Agresi militer pertama adalah sebuah tindakan perusakan barang atau tempat, bahkan orang. Melalui apa? Melalui kekuatan militer bersenjata. Nah, itu agresi militer pertama, yaitu kekuatan atau kekuatan militer bersenjata yang ingin merusak, mau barang, mau orang, ataupun bahkan tempat sekalipun. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merebut kedaulatan sebuah negara. Poin yang kedua, kita menyebutnya dengan yang namanya agresi militer kedua. Tadi agresi militer pertama, yang kedua agresi militer kedua, yaitu bangsa Belanda masih bersikukuh untuk menguasai Indonesia, ya, sehingga mengatur strategi yang melancarkan serangan dalam militer. Nah, itu sistem agresi militer yang kedua. Nah, itu kedatangan sekutu dan kedatangan Belanda yang bisa saya sampaikan. Nah, poin yang berikutnya yang saya harus sampaikan adalah upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Poin yang berikutnya adalah strategi dan bentuk perjuangan. Nah, kalau strategi dan bentuk perjuangan itu ada 2 poin. Yang pertama melalui diplomasi, yang kedua adalah melalui perlawanan rakyat. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang perlawanan rakyatnya. Kalau di diplomasi itu kan dialog, ya, dialog suatu negara gitu. Nah, perlawanan yang pertama adalah pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 itu sudah terjadi. Bahkan kita sering mendengarnya, pertempuran Surabaya. Yang kedua adalah pertempuran Medan Area. Nah, pertempuran Medan Area adalah berdasarkan civil agreement gitu ya, yang dipimpin oleh seorang jenderal gitu. Nah, itu pertempuran areanya, nanti kita jelaskan melalui Zoom meetingnya gitu ya. Dan yang ketiga adalah Bandung Lautan Api, itu perlawanannya. Jadi perlawanannya ada pertempuran Surabaya, ada pertempuran Medan Area, ada Bandung Lautan Api, bahkan yang terakhir adalah APRA. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan sekutu dan Belanda.
Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, jadi ini merupakan kedatangan sekutu yang tadi dijelaskan oleh Pak Ismail, ditandai dengan adanya agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Baiklah, selanjutnya yaitu perlawanan fisik. Ada beberapa pertempuran. Yang pertama Surabaya, yang kedua Medan Area, yang ketiga Palagan Ambarawa, yang keempat Bandung Lautan Api, dan yang kelima Apra. Nanti kalian bisa lihat di sini, atau kalau pengen lebih detail, kalian bisa lihat di buku Sejarah Indonesia halaman 163. Nah, khusus untuk Apra, saya akan bantu tambahkan penjelasan. Jadi Apra ini merupakan singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang terjadi pada 23 Januari 1950 di Bandung, dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Jadi tujuannya apa sih Kapten Raymond? Raymond sendiri merupakan keturunan Belanda yang tinggal di Indonesia karena dia merupakan veteran dari KNIL. Terus tujuannya si Kapten Raymond Westerling ingin menjadikan veteran yang dulu KNIL dijadikan sebagai tentara dari negara Pasundan. Nah, akhirnya dia memanfaatkan satu gerakan APRA, yaitu Angkatan Perang Ratu Adil. Ratu Adil sendiri merupakan kepercayaan masyarakat Indonesia berdasarkan ramalan Jayabaya yang isinya suatu hari nanti akan datang sesosok pemimpin yang akan memimpin Indonesia dengan adil dan bijaksana. Si Kapten Raymond Westerling akhirnya mengaku-ngaku bahwa dialah yang disebut atau yang dikenal dengan Ratu Adil. Untuk beberapa masyarakat awam ada yang percaya akhirnya bergabung dengan gerakan APRA. Oke, selanjutnya ini diplomasi. Harusnya diplomasi dulu yang dibahas, tapi saya ketukar, jadi nggak apa-apa ya, tinggal ditukar aja. Harusnya diplomasi dulu, baru perlawanan fisik yang dibahas. Nah, diplomasi sendiri ini ada beberapa perjanjian yang dilakukan. Ada Linggarjati dilakukan 11 November 1946, tetapi ditandatangani secara resmi di tanggal 25 Maret 1947. Yang kedua ada Renville 8 Desember 1947, Rumroyen 14 April 1949 sampai dengan 7 Mei 1949. Nah, itu untuk Rumroyen perbaiki aja tanggalnya, kayaknya saya tipe. Selanjutnya ada KMB tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Oke, yang pertama itu Linggarjati. Tujuan utamanya atau latar belakangnya karena Inggris ingin menengahi konflik antara Indonesia dengan Belanda. Di sini ada wakil-wakil dari Indonesia, wakil dari Belanda, dan wakil dari Inggrisnya sendiri. Dari Indonesia salah satunya Sultan Syahrir, sedangkan dari Belanda ini Max van Vol, sedangkan dari Inggris yaitu Lord Killard. Nah, isinya pertama, Belanda mengakui secara de facto bahwa wilayah RI terdiri atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk negara RIS. Selanjutnya, yang keempat, dalam membentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda yang diketuai oleh Raja Belanda. Oke, selanjutnya perjanjian Renville. Silahkan dengarkan secara saksama. Latar belakangnya yang pertama adanya agresi militer Belanda 1. Akibat dari agresi militer, semua kota, fasilitas, dan lain-lain hancur. Akhirnya pemerintah RI melakukan protes terhadap Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya, Dewan Keamanan PBB melakukan sidang di tanggal 1 Agustus 1947. Nah, setelah sidang dikeluarkan resolusi yang isinya memerintahkan kepada Indonesia dan Belanda untuk menghentikan tembak-menembak. Selanjutnya,
PBB atau Dewan Keamanan PBB membentuk satu komite untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda. Di tanggal 25 Agustus 1947 dibentuklah satu komite dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau Committee of Good for Indonesia, Komite Jasa Baik untuk Indonesia. Nah, ini di Komite Jasa Baik ini ada Amerika Serikat sebagai penengah, kemudian Indonesia sendiri diwakili oleh Australia, terus untuk Belanda sendiri diwakili oleh Belgia. Selanjutnya dari KTN ini direncanakanlah untuk diadakannya perjanjian. Nah, perjanjian ini diadakan di kapal perang USS Renville karena dianggap kapal di tempat inilah dianggap netral, bukan di pihak Belanda maupun di pihak Indonesia. Makanya disebut sebagai perjanjian Renville. Isinya nanti sebagai tugas ya. Perjanjian Rumroyen yang dilaksanakan tanggal 14 April 1949 sampai dengan 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Kenapa disebut Rumroyen? Karena mengambil nama dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Rooyen sebagai badan pelaksana perdamaian dunia. Maka PBB lewat UNCL mengawasi perundingan Rumroyen. Tujuannya apa sih perjanjian Rumroyen? Yaitu menyelesaikan beberapa masalah dalam kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag, Belanda. Oke, untuk penjelasan lebih rincinya kalian bisa lihat di buku Sejarah Indonesia halaman 158 sampai dengan 161, karena saya akan menjelaskan lebih banyak mengenai tentang konferensi meja bundar. Oke, selanjutnya adalah perjanjian konferensi meja bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Nantinya akan didapatkan hasil di tanggal 27 Desember 1949. Nah, ini merupakan perjanjian yang menentukan Indonesia mendapatkan kedaulatan secara utuh. Jadi Indonesia proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945, tetapi mendapatkan kedaulatan secara utuh di tanggal 27 Desember 1949 berkat adanya perjanjian KMB. Sebelum perjanjian KMB dilaksanakan, itu ada dua masalah di dalamnya. Masalah yang pertama, masalahnya yaitu antara Belanda dengan Indonesia. Pertama, soal utang luar negeri. Belanda menginginkan Indonesia membayar utang luar negeri sampai pada 1945. Sedangkan Indonesia menginginkan pembayaran itu hanya sampai 1942, yaitu sampai peralihan Belanda dengan Jepang. Masalah kedua yang muncul yaitu adanya kerjasama antara Uni Indonesia Belanda, yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi. Jadi Belanda menginginkan kerjasama ini didampingi oleh satu organisasi yang sifatnya sangat mengikat, kemudian bentuknya sangat permanen. Sedangkan Indonesia menginginkan bentuk kerjasama yang bebas tanpa diikat oleh satu organisasi. Oke, selanjutnya yaitu penandatanganan kedaulatan di dua tempat. Pertama di Den Haag, Belanda, ini diwakili oleh Muhammad Hatta, sedangkan di Yogyakarta diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono. Dari situlah kemerdekaan Indonesia atau kedaulatan Indonesia didapatkan dalam berbentuk Republik Indonesia. Oke, video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.